Musim penghujan ya kita patut waspada karena mendekati musim penghujan adalah hubungannya dengan satu pola makan. Biasanya makanan jajanan yang tidak bersih pun bisa terjadi namanya penyakit diare. Biasanya musim hujan. Oh iya iya iya. Yang kedua, karena biasanya ini karena ada genangan-genangan air adalah penyakit namanya demam berdarah. Kasus DBD itu peran serta masyarakat itu penting. Saya harap masyarakat Jombang menggerakkan PSN. PSN Plus namanya sekarang lagi itu ya. Apa itu Pak? PSN Plus itu Pak? Jadi pembersihan sarang nyamuk plus pencegahan tambahannya satu bisa pakai emulsion, jadi pengganti nyamuk. Terus bisa juga dengan menggunakan bak kamar mandinya dikasih ikan. Bisa juga dengan hal yang lainnya. Apakah efektif antara PSN dan fogging? Lebih efektif PSN. PSN itu jadi untuk jentik-jentiknya itu dihilangkan sehingga nggak terjadi nyamuk. Tapi kalau fogging itu hanya mematikan nyamuk dewasa. Oh iya iya iya. Dan itu perlu pembiayaan yang besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Rasan-Rasan Ruang Jurnalis ICTI bersama saya Adi Lontong. Dan saya Syafiq Manaf. Mas, ini kan mulai musim penghujan. Iya, deres ya, pirang-pirang dino iki. Nang kene deres, nang kono mbu. Ya harus ya, gak mesti ya. Heeh. Iya lah, beberapa hari ini mulai musim penghujan. Ya kan cuacanya juga mulai ekstrim lah ya, ono angin, Oh iya. ono guntur, terus Mas guntur. Wong Dewas Guntur. Nah, Mulai adem lah ya. mulai adem, mulai Kemarin piting. panas-panas Heeh. nemen saiki Mulai wadih adem. banget gitu kan. Lah, iki aku wis mulai rada pindeng ya mulai iki. Iya, suarane rada gak enak ya. Lah, biasane iki lak wae udan-udanan, ya kan cuaca ekstrim, peralihan musim. Iki kan banyak gejala-gejala iki sakit apa sakit gini kan. Nah, iya, biasanya. Kamu ngono. ngrasakno gak iki? Ya paling enggak iku awak kaget lah yo. Kaget ya? Kaget gitu loh. Nah, terus ya apa iki carane cek gak kaget iki? Nah, iki kira-kira gejala-gejala penyakit apa sih yang ada di musim penghujan? Ya gak roh aku lah. Lah ya takon mbek sing ngeru. Sopo? Nah, ini sudah ada di depan kita Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, Dr. Heksawan. Selamat malam, Dok. Selamat malam Mas Adi, selamat malam Bang Sanap. Namanya Adi Lontong kayaknya nih. Iya, Ya, betul. panggilannya lontong, Dok. Mungkin lontongnya gede kali ya. Tak pene. Iya, heeh. Enak kok ya kan kenyal-kenyal nah lontongnya ya. Nah, Dokter Heksa, ini kalau musim penghujan ini Iya, Mas. memang perubahan cuaca kan ya. Ini kan biasanya juga menimbulkan gangguan kesehatan ataupun penyakit. Nah, apa aja dok biasanya yang harus diwaspadai oleh masyarakat Jombang khususnya nih biar ya enggak turunlah produktivitasnya ya. Jadi ada beberapa hal yang berkaitan dengan musim penghujan. Yang pertama satu, saya harapkan untuk warga Jombang daya tahan tubuhnya diperkuat. Daya tahan tubuh diperkuat dengan apa? Satu, dengan pola makan yang baik, 4 sehat 5 sempurna. Yang kedua, dengan istirahat yang cukup. Karena ada perubahan cuaca. Perubahan cuaca itu akan juga mempengaruhi perubahan dari biologik tubuh. Dengan istirahat yang cukup, makan yang banyak, insya Allah daya tahan tubuhnya menjadi bagus. Dan untuk permasalahan kesehatan yang mudah sekali terjadi adalah perubahan suhu ini adalah kalau orang Jawa katanya flu Flu, ya. atau namanya influenza. Itu karena hemophilus influenza biasanya mulai terjadinya pilek, batuk dan lain-lainnya. Yang mana biasanya awal itu awalnya loro kabeh, gregesi, terus kemudian rasanya ndak enak, terus ndak doyan makan. Nah inilah salah satu awal dari gejala flu. Itu. Dan untuk musim penghujan ya. Ya. Musim penghujan ya kita patut waspada karena mendekati musim penghujan adalah hubungannya dengan satu
pola makan, biasanya makanan jajanan yang tidak bersih pun bisa terjadi namanya penyakit diare. Biasanya musim hujan. Iya, iya, iya. Yang kedua, karena biasanya ini karena ada genangan-genangan air adalah penyakit namanya demam berdarah. Bukan berarti demam terus perpuluhan perdarahan kan? Iya, 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 iya. Hal itu Mas. Itu calon dong. Berarti kalau musim-musim penghujan ini cocoknya apa ini yang saya konsumsi agar tetap, apakah vitamin terus atau malah harus olahraga aja lah harus. Ya, jadi satu hal seperti yang dia bilang awal dari tadi, 4 sehat 5 sempurna. Makan yang cukup dan bergizi, terus kemudian olahraga ringan, tidak perlu olahraga yang ekstrim karena perubahan suhu yang perubahan dari panas langsung dingin. Karena tubuh menyesuaikan. Di samping itu istirahat yang cukup. Kalau istirahatnya kurang, daya tahan tubuhnya tidak bagus, mudah sekali virus masuk. Oh, iya, Jadi tiap iya, orang iya, individu iya. itu berbeda-beda daya tahan tubuhnya, tidak semuanya sama. Mungkin Mas Mana sama Mas Adi Lontong berbeda. Iya, iya, iya. Oh, yang satu ini sama-sama makannya tiap hari ngumpul bareng, kok yang satunya Iya. sakit, yang satunya tidak sakit. Iya. Nah, Iya, ya itu. iya, 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 iya. Istirahat Demikian. yang cukup itu bukan berarti ketika libur kerja terus tidur pagi sampai sore gitu. Ya enggak. Tapi beda. Dalam Iya. artian gini, tergantung dia irama bekerjanya bagaimana. Kita tidak bisa menyamakan. Mungkin pekerjaan yang biasanya dia harus bekerja malam, dia waktu satu sisi dia mulai kerjanya malam, keluarnya jam 7 sampai besok pagi. Otomatis dia pagi tidur. Tidur. Sama ya, contohnya gini. Orang pekerja yang brong, Ya, bawa brong ya. Kan di sini banyak brong ya, bawa bakul tahu nih. Oke, ya, 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 ya. Dia berangkat jam 1 jam 2 ke Surabaya bawa tahu keliling-keliling muter sampai pagi. Begitu pulang nyampe di rumahnya paling jam 10 pagi tidur. Pada satu sisi orang yang biasa bekerja pagi mulai dari pagi sampai sore lah, ini beda siapa Iya, tergantung. iya, Jadi siapa, kalau Mas? misalkan gitu. Biasanya tidur jam 11 malam terus jam habis maghrib tidur malah sakit semua itu. Wah, nah itu gak sakit tuh. Itu tidurnya di lantai. Iya, tuh. Berbicara soal DBD nih. Ini apa sih yang bisa yang menjadi ancaman dari DBD ini? Jadi sebetulnya kalau kita bicara DBD, itu kita bicara virus. Virus dengue namanya. Ada den 1, den 2, den 3. Yang pembawanya adalah nyamuk Aedes aegypti sama Albopictus namanya. Oh, iya. Tapi yang sering adalah nyamuk Aedes aegypti. Aedes aegypti. Jadi virus ini masuk berkembang biak di nyamuk, nyucuk nanggone menungso, virusnya berkembang. Ada yang beberapa orang, lah aku podo-podo cucuk nyamuk kok gak kena. Oh, Sing iya, siji iya, cucuk iya, nyamuk langsung jadi DBD. Nah, ada namanya kriteria. Ada namanya demam dengue, ada namanya demam berdarah, ada yang demam shock. Jadi shock hemorrhagic syndrome namanya itu. Jadi tergantung daya tahan. Jadi prinsip dasar. Satu, tergantung dari daya tahan tubuh manusianya, tergantung dari agennya, virusnya tipe yang mana. Karena ada den 1, den 2, den 3. Terus kemudian lingkungan yang mempengaruhinya. Apakah semua orang pasti kena? Kemungkinan kena bisa. Ya. Tanpa memandang iku bayi kek apa itu orang dewasa. Dewasa. Selama kegigit kecucuk daya tahan tubuhnya tidak bagus ya. Oh, artinya meskipun nih di suatu lingkungan ini ada tetangga saya umpamanya mepet rumah ini ternyata ada yang kena demam berdarah gitu ya, DB. Nah, saya kan pastinya juga dicokot juga kan kira-kira kan gitu kan nyamuknya di situ-situ aja. Itu belum pasti akan terkena DB ya. Jadi gini, kita melihat suatu pokok misalkan terjadi seseorang menderita DBD, Ya. dipastikan dengan hasil lab. Ya. Labnya misalkan trombositnya di bawah 100, hematokritnya tinggi, HB-nya ini, kemudian dipastikan NS1-nya positif. Dia DBD. Pasti dinas kesehatan akan turun ke lapangan, dilakukan PE, namanya mencari pemeriksaan epidemiologi. Pemeriksaan Dari 200 rumah, 200 meter dari rumahnya itu dilihat apakah banyak jentik-jentiknya. Karena jangan lupa tidak semuanya
kegigitnya itu di rumah sekitar itu. Oh iya. Misalkan iya, anak sekolah. Makanya saya berkali-kali penting pencegahan. Anak sekolah anak sekolah ternyata ataukah dia anak sekolah terus kemudian di tempat sekolah tersebut ternyata banyak kamar mandinya yang nggak dibersihkan. Kemudian banyak jentiknya kan bisa muncul. Iya. Artinya harus dicek dulu Kebenarannya, kepastiannya, sumbernya dari mana. Iya. Itu seperti itu, Mas. Jadi pemicunya tadi awal yang utama adalah soal daya tahan tubuh yang pertama, yang kedua adalah adanya gigitan nyamuk tadi ya. Aedes aegypti. Kalau gigitan nyamuk culek ya enggak apa-apa, enggak mungkin. Kalau nyamuk culek itu paling gua terus nyamuk kotak-kotak gitu, tapi kalau nyamuk Aedes aegypti khas. Rasanya gimana tuh? Rasanya kalau nyamuk Aedes aegypti? Ada beda kalau secara mikroskopis. Jadi mikroskopis beda, ada yang bintik-bintik hitam-hitaman, ada putih-putih gitu, ada. Kalau mikroskopis ya Mas, kelihatan itu culek atau bukan. Jadi seperti itu. Bukan yang biasa buntutnya ada warna bintik-bintik putih itu ya? Enggak, jadi ada di buntutnya, ada di kaki-kakinya itu, di badannya itu. Tapi kalau yang penting satu, di antara hal berkaitan demam berdarah ini harapan saya sih ke masyarakat Jombang adalah pencegahan yang paling baik. Karena berkaitan sama virus. Virus itu tergantung dari aktivitas virusnya. Oh gitu. Ada yang kena namanya demam dengue, virusnya itu ringan. Ada yang kombinasi, virusnya berat. Gejalanya itu sama. Kadang-kadang gini, orang, Pak, aku panas, ngeregesi, terus kemudian tahu-tahu kok didiagnosa DBD. Padahal DBD itu khas. Kalau panasnya tinggi, pipinya merah, kayak seperti bakpao merah, seperti kayak kepiting rebus, kita harus waspada. Nah, hari pertama, hari kedua, sama hari ketiga. Hari ketiga itu yang berbahaya. Karena kok panas, tinggi, terus turun. Akan tetapi orang setelah hari ketiga sudah panasnya sudah turun, sembuh. Biasanya gitu. Hal-hal inilah yang jadi tempatnya bermasalah. Jadi kita harus waspada setelah hari ketiga, keempat, kelima. Kalau dalam praktek saya sih saya pakai acuannya mudah karena saya harus menggabungkan dengan orang awam. Lek panase mudun gak doyan mangan ngombe, gak mam sing banyak berarti ada sesuatu hal. Hari ketiga keempat. Tapi kalau panas turun, jadi mungkin berkaitan sama itu, mungkin itu ada beberapa hal nanti mungkin bisa kita lanjutkan lagi berkaitan itu. Mungkin ini nanti kita akan bahas soal siklusnya lebih dulu lah. Siklus ini tadi kan sudah dibahas hari pertama, hari kedua, hari ketiga lah. Ada ciri-ciri khusus juga. Lah biasanya orang kan sudah nggak nafsu makan sudah baru ke puskesmas. Nah ini agar tahu dan segera cepat ke puskesmas ini nanti apa? Nah sebelum menjawab itu kita unjuk dulu minumnya tuh. Nah, tadi kan sudah dijelaskan soal siklus. Nah, ini kan beberapa kasus kemarin itu kan penderita DBD datang dengan kondisi yang sudah terlambat. Nah, agar ini masyarakat tidak terlambat membawa anaknya atau saudaranya, ini seperti apa ini yang bisa dilakukan? Atau gimana cara mendeteksinya? Jadi gini, kasus DBD itu peran serta masyarakat itu penting. Saya harap masyarakat Jombang menggerakkan PSN. PSN Plus namanya itu sekarang lagi itu. Apa itu Pak? PSN Plus itu Pak? Jadi pembersihan sarang nyamuk plus pencegahan tambahannya satu bisa pakai emulsion, jadi mengenai nyamuk. Terus bisa juga dengan menggunakan bak kamar mandinya dikasih ikan. Bisa juga dengan hal yang lainnya. Pada saat ini khususnya pada musim hujan perlu diwaspadai, terutama tempat-tempat yang mengandung jentik-jentik nyamuk. Nggak bisa kalau kita bekerja sendiri, harus bersama bersekutu sejalan. Makanya pemerintah daerah pun juga menggerakkan namanya PSN tiap hari Jumat.
jadi PSN pembersihan sarang nyamuk. Ya. Jadi hampir setiap Jumat kita lakukan per desa itu punya kader-kader kita keliling-keliling itu di masing-masing desa, masing-masing kader itu memeriksa jentik-jentiknya. Saya harapkan nanti ada muncullah namanya kadernya dari masyarakat sendiri. Tetangganya jadi ndelok toncone sebelahi, jabakke jentik-jentik. Tujuannya cuma hanya membersihkan jentik supaya nyamuknya tidak berkembang. Dan biasanya pertama kali tergigit nyamuk itu butuh waktu kurang lebih dia habis gigit langsung jadi ya enggak. Butuh waktu masa inkubasi. Berapa hari? Butuh waktu 3-4 hari. Inkubasi virusnya itu. Inkubasi virus dalam manusia itu. Sehingga nanti kalau udah mulai pewarna, jadi ada beberapa gejala khas yang untuk masyarakat ya paham. Kalau gejala khas memang single, jadi kadang-kadang itu penyakit itu tidak numpuk, tidak hanya DBD saja. Misalkan flu, loh, aku pertama kok batuk pilek, tapi kok tahu-tahu kok tambah, kok jadi DBD, istilah infeksi virus dengue ya. Sekarang kan infeksi virus dengue, infeksi virus dengue loh. Padahal saya masuknya itu pertama kali batuk pilek, kok saya masuk ke rumah sakit kok didiagnosa infeksi virus dengue. Padahal datangnya itu kemarin tuh batuk pilek. Jangan lupa pada saat dia panas tinggi terus diikuti dengan pilek, dipikir batuk pilek biasa. Makanya ada beberapa hal kalau misalkan panas terus kemudian batuk pilek, panasnya tidak turun-turun atau panasnya sudah turun, hari ketiga keempat itu dilakukan pemeriksaan darah. Dan tapi kalau sebelum misalkan nih orang-orang pengen tahu nih, loh panasnya turun, tapi kok anaknya ini tidak mau makan minum, nah itu harus waspada. Karena infeksi virus dengue itu biasanya yang kan mengenai permeabilitas pembuluh darah, sehingga permeabilitas pembuluh darah di dalam lambung itu biasanya terjadi iritasi sehingga menyebabkan makanan itu males. Jadi infeksi virus dengue begitu pada itu flu. Pertamanya batuk pilek biasa, panas biasa. Kok hari ketiga keempat kok didiagnosa infeksi virus dengue. Loh, bisa tumpang tindih. Bukan berarti terus kalau flu tok, gak mungkin ada tambahan penyakit infeksi virus dengue. Untuk mengetahui itu, pokok misalkan dilihat harinya Mas. Jadi istilahnya gini. Panasnya jam berapa nih? Misalkan panasnya panas terus pilek mulai jam 7 malam. Besok jam 7 malam besok itu baru 24 jam. Kadang 24 jam. Berarti kan misalkan nih jam 7 malam. Besok sekarang ini hari apa nih? Hari Jumat. Hari Sabtu jam 7 malam itu baru 1 hari. 1 hari. Minggu jam 7 malam 2 hari. 2 hari. Senin jam 7 malam 3 hari. 3 hari. Nah ini pasti harus diperiksa paginya. Jadi 3 hari bukan berarti hari Senin, Selasa, Rabu. Lihat dia waktu panasnya. Mulai jam berapa gitu ya. Kadang-kadang kita harus menanyakan secara detail terus gampang itu. Yang penderitanya pun atau keluarganya harus menjelaskan apa adanya. Misalkan panasnya kapan? Kayaknya pagi. Ternyata sebetulnya panasnya itu barusan. Sehingga tapi dihitung 3 hari saking was-was was-was banget. Tak periksa darah wis. Ternyata normal semua. Ternyata baru besoknya mengalami penurunan. Berarti kejujuran pasien ini juga dibutuhkan. Dan yang penting adalah pencegahan. Pencegahan adalah PSN plus. Jadi 3M, namanya PSN plus. Ada 3M plus ya, namanya PSN-nya pembersihan sarang nyamuk, menutup, mengubur, menguras dan lain-lainnya. Itu kemudian plusnya seperti itu. Kan tapi hal-hal yang berkaitan sama dengan PSN itu ya istilahnya keuntungannya sangat lumayan Mas. Satu, murah. Tapi manfaatnya sangat luar biasa. Karena kenapa? Jentik-jentik nyamuknya itu sudah hilang. Karena kenapa? Kalau misalkan jentik-jentiknya dihabiskan, tidak ada, atau diganti airnya,
itu nggak akan berkembang jadi nyamuk. Ya, Kalau nggak jadi berkembang jadi nyamuk Aedes aegypti, dia nggak jadi membawa virus dengue. Tapi kadang juga begini, ketika ngomong PSN ya, di rumah saya juga kan rutin lah ya, Betul. minimal kalau musim tidak seperti ini itu minimal 1 bulan sekali lah ada kader yang kemudian keliling ke rumah-rumah. Tapi kan yang dilihat itu kadang hanya bak mandi kita yang dalam rumah, Dok. Tapi untuk yang umpamanya atau punya kebun kolam. tetangga atau kolam atau kadang kebun yang pemiliknya bukan warga situ, itu gimana itu? Betul. Jadi sebetulnya perlu peran serta masyarakat. Tidak hanya menggunakan kader saja. Ya. Masyarakat pun terlibat. Jadi gini, masyarakat yang satu ini tangganya saling memeriksa. Ayo bareng-bareng yuk supaya lingkungan kita bebas dari nyamuk Aedes aegypti supaya tidak terjadi DB. Jadi tiap 2 hari sekali kita lakukan pemeriksaan plus yang di luar. Kadang-kadang lupa ada ban di luar, ada tempat bak di luar, apalagi tempat di daerah yang misalkan daerah Jombang itu variasi, Mas. Ya. Ada daerah rosokan, ada. Oh ya. Jombang itu bukan ada rosokan di daerah Dewa, di daerah ini. Ya, Ya. betul. Jadi harus peran serta masyarakat. Artinya ngene dong, awakmu nek saiki kan hobine jogging to nek esuk to awakmu iki. Aslinya yo melaku Ya wis lah mlaku. Mlaku jare Pak Dokter ngono kan ya. Mlaku nek ketok ono bak akeh Cocok itu, Mas. airnya ya kan. dirosok. Nemen awakmu. Supaya Waduh. tidak terjadi tumpukan dari jentik. Tapi jangan lupa, Ya. tolong untuk penggemar burung. Oh iya. yang kopi burung ini. Kopi iya. burung Tempat kalau minumnya itu nol, ya? tempat minumnya sering diganti. Ya. Kadang-kadang semuanya bersih, lupa burungnya tidak diganti airnya. Iya, padahal kecil itu juga Kecil bisa. Kan kecil. bisa jadi sarang nyamuk. Hal-hal yang bersumber pada tumbuhnya jentik itu harus dihilangkan. Oh, Mas Agung ngrungokno manuke sampean. Loh. Iki yo adae manuk. Ada ngombe kok manuk. Ya Salah korek. ngomong. Jadi yang penting dilibatkanlah masyarakat. Karena kenapa? Kalau nggak masyarakat sendiri yang sadar bahwasanya demi masyarakat sendiri, bahwasanya untuk pencegahan itu sulit. Itu Seolah-olah, waduh, tenaga kesehatan dibanding masyarakat ya jauhan masyarakat. Iya. Bahkan semua puskesmas itu sudah sering sekali ledang Oke, mengingatkan iya. keliling bapak-bapak, ibu-ibu, ledang bahwasanya ini sekarang musim penghujan, hati-hati waspada infeksi virus dengue. Iya, Tapi masyarakat apa yang terjadi coba dilihat. Ya wis tugas wong kesehatan. Sebetulnya bukan masyarakat dilibatkan aktif. Insya Allah kalau dengan masyarakat aktif untuk pembersihan sarang nyamuk, Ya. insya Allah kasus infeksi virus dengue di wilayah Kabupaten Jombang akan menurun. Kalau bisa nol, Mas. Kalau ingin saya itu masyarakat Jombang Betul. sehat semua. Iya. lah ana wong ledang iku rungokno, dilakoni aja sampe gak dirungokno kok ana sing siaran. Innalillahi. Iya. Khas ngono kan. Iya. Innalillahi kan ngono kan ya. Ini pesen gawe warga yo gak warga Jombang tok Indonesia ini kan ya. Ini sudah mulai musim hujan ya. Monggo lah. Kebunnya dilihat. Kalau kamar mandinya pastilah ya, paling enggak pasti dikuras lah. Ono jendike pasti dikuras. Tapi juga jangan lupa pinggir omah itu kan ya, depan rumah Diperhatikan. diperhatikan. Aja dijokok gedange. Iya, disok rek banyune rek disok kan gitu ya. Iku ben jare Pak Dokter mah lho. Cek nih Iya. gak lapo. Sik gak cokot nyamuk. Cek gak dicokot nyamuk. Lalu Nah. anak-anak sekolah harus sebelum masuk sekolah membersihkan ruangan sekolah, kamar mandinya dibersihkan. Ya, ya, Karena anak-anak itu sekolah begitu dia main-main di tempat yang ada rumpun-rumputnya, ada airnya, itulah sumbernya dari jentik. Jadi ayo kebersihan semuanya untuk
menanggulangi atau mencegah supaya tidak terjadi kasus infeksi virus dengue. Harapan kita seperti itu. Itu tadi PSN Plus. Plus. Lebih efektif mana dengan fogging? Nah, sebelum menjawab itu kita minum dulu tadi. Nah, Dok, tadi soal PSN Plus itu kan langkah pencegahan. Nah, efektif mana dengan fogging? Apakah fogging ini juga pencegahan? Kalau saya bahas bahwasanya apakah efektif antara PSN dan fogging, lebih efektif PSN. PSN itu jadi untuk jentik-jentiknya itu dihilangkan sehingga nggak terjadi nyamuk. Tapi kalau fogging itu hanya mematikan nyamuk dewasa. Oh iya. Dan itu perlu pembiayaan yang besar. Ya. Tapi masyarakat ayam. Ya. Ketok Masalahnya bulu ayam wakeh gitu kan. ketok keluk wakeh. Iya. Akan tetapi besoknya ada Iya. infeksi virus dengue. Loh, kok muncul infeksi virus dengue? Padahal sudah dilakukan fogging. Fogging. Jangan lupa jentiknya tumbuh jadi nyamuk. Oh. Iya, soalnya Jadi masyarakat kalau antara efektif, lebih efektifan PSN. Terus masyarakat awam itu kalau belum fogging ya belum selesai biasa belum Nah, fogging pun tuh harus ada pendampingan tenaga kesehatan lingkungan dari puskesmas. Karena kenapa? Jangan sampai nanti dengan pemberian fogging dosisnya melebihi sehingga resistensi kuman Nyamuknya tersebut. itu ya. Yang pertama itu. Yang kedua, ternyata pokoknya fogging ternyata melebihi dari dosisnya. berarti ada bahayanya juga ya kalau fogging, Dok? Ya fogging ya perlu ada pendampingan, tidak sembarang asal fogging. Ya, Gak asal pokoknya aku duwe alat fogging, duwe iki tak tukono solar fogging ces. Ada aturannya, ada dosisnya yang seri, ada standarisasinya. Kalau fogging. Jangan-jangan sering-sering di fogging terus nyamuknya kebal. Lah ya Mas, bisa jangan saja. umpan. Sama saja karena itu kan Iya, juga iya, sama, iya kan ya? bisa terjadi seperti itu. Tapi kalau namanya PSN, jadi sarang-sarang nyamuk dihilangkan sehingga tidak jadi istilahnya itu menjadi nyamuk dewasa. Karena kenapa? Kalau jentiknya sudah tidak, karena kenapa? Perkembangbiakan virus dengue itu di sel nyamuk dewasa dan betina. Nah kalau misalkan dia itu ternyata dia tidak ada nyamuknya, ya tidak ada virus. Yang nggak ada virus. Bisa dicegah asal masyarakat semua berpikir bahwa saja, oh iya, yang satu niat PSN, tapi tetangga satunya enggak. Ya sama aja, nyamuknya itu bisa punya jarak terbang itu kurang lebih 100 meter. 100 meter ya. Jadi 100 meter itu nyamuk dihitung kali ini dari depan kan 100 meter ya. Ya. Nah, mungkin dari tempat itu 100 meter. Jadi nyamuknya terbang ke sana 100 meter, dinyucuk sana, berkembang biak lagi ke sana kemari. Sehingga kadang-kadang wah orang itu ini harus dilakukan fogging ini harus. Pastikan dulu. Karena infeksi virus dengue apakah menjadi DBD atau infeksi virus dengue apa jadi demam dengue harus dipastikan dulu. Dilakukan pemeriksaan epidemiologi di antara 200 meter di lingkungan sekitar rumah. Wes kadung ini kena infeksi virus dengue ternyata sumbernya di sekolahan. Ya. Kadung terus kadung fogging gini, wah loh ternyata sumbernya di sekolahan Itu sudah mulai dilakukan, Dok, untuk PE itu, Dok. Kenapa? Sudah mulai dilakukan pemeriksaan epidemiologi itu. Loh, pemeriksaan epidemiologi itu bila ada kasus. Bila ada kasus, berarti sekarang saya belum ada malah kasus. berdoa semoga tidak ada kasus. Karena Ya. masyarakat Jombang sehat semua. Berarti sementara ini belum ada kasus ya, Dok. Sementara ini Mudah-mudahan nggak ada ya. semoga tidak ada. Enggak, masalahnya ada beberapa hal. Kalau model penghujan terus-terusan, jentiknya itu berkembang, lalu kena air lagi tumpah buang. Oh. Tapi kalau begitu hujan panas, saya Itu yang yang bahaya. waspada. Karena kenapa? Ada waktu jeda untuk perkembangan jentik-jentik Jentik. jadi nyamuk dewasa dan lahir kemudian jadi demam, infeksi virus dengue. Itu menjadi kewaspadaan jenengan ya. Loh iya, kalau hujan rintik-rintik terus ini enggak istilahnya ya tetaplah ada kemungkinan ya. Tapi kalau misalkan kalau air ini sama dengan ini air misalkan air di sini berhari-hari ternyata kena air.
terus kemudian tumpah. Ya, amber, kan Amber. begitu ya. Nah, tapi alangkah bagusnya begitu ada cekungan-cekungan, terutama ban-ban bekas. Kemudian kalau kemudian yang terbuka ditutup. Jadi misalkan kadang-kadang Air orang-orang kemasan air itu kemasan kan. dibuka, sumbernya dijentik jadi sarang nyamuk. Ya. Ya bener kok sampean iku mau lak mlaku-mlaku. Iya. Ono barang-barang sing barang-barang bekas sing nang pinggir rembong. Bisa menampung air. Dirosok. Loh iya, dirosok. Iya gak apa-apa sih dirosokno. Tapi sih jelas kudu diguak banyune lah ya. Nah, karena ini juga mumpung hujannya masih setiap hari kan. Ini masih amber kadok ya. Jadi mungkin kayaknya waktunya kita menyampaikan tonggo-tonggomu dong, ya kan? Mumpung masih hujannya deras, nanti kalau sudah mulai hujan panas, hujan panas ini mulai bahaya. Mulai sekarang sudah mulai mulai Dilakukan aktif lah. mulai aktif kiwa tengen gitu kan. Ojo sampai kayak tahun ini. Apa tahun ini dong? Nah, tahun kemarin itu Mas, kalau melihat data 1 tahun yang lalu ini kasus DBD cukup tinggi. Kenapa saya bilang cukup tinggi berdasarkan data yang kita rekap sampai bulan Maret 2023 kemarin, Dok. Ngapunten kalau saya salah, itu ada 146 kasus dengan korban meninggal karena DBD 9 orang. 9 orang. 8 diantaranya usia anak-anak dan 1 sudah dewasa. Nah, apa yang menjadi penyebab ini kira-kira? Apakah keterlambatan masyarakat yang melakukan PSN itu tadi atau seperti apa? Jadi sebetulnya kalau kita bicara infeksi virus dengue, kenapa pada saat COVID tidak ada? Iya. Karena ketutup sama COVID-nya. Oh. Jadi yang paling ditakutkan bukan masalah virus dengue-nya. COVID dikit-dikit panas dikit, kemudian kalau ada COVID ya udah dianggap COVID. Padahal DBD juga ada. Padahal juga ada infeksi virus dengue. Terus cuma tahun 2023 kalau data di dinas kesehatan sih nggak segitu Mas. Data yang masalah gini, kita mereport data itu, data ada di repotnya tiap ini, apa itu sampai kurang lebih nggak nyampe 130-an. Dan itu nggak, data saya ada cuma 2023 loh ya, data yang masuk ke dinas kesehatan. Itu untuk Maret saja. Bukan rekap dari Januari sampai Maret. Untuk Maret saja kalau data dari kita ini, saya tadi tanya ini ke anak buah saya itu dari itu kurang lebih datanya itu kalau 2023 Pak, ini kan kurang lebih 15-an nggak nyampe ini. Itu balik. 1 bulan itu saja ya? Iya, 1 bulan datanya. Nah itu ini. kemarin. Jadi sekarang ini kan kita mulai namanya satu data. Ya. Jadi kita sudah punya namanya PIC. Jadi infeksi virus, misalkan infeksi virus dengue di rumah sakit segera dilaporkan ke dinas kesehatan. Sehingga dinas kesehatan supaya segera melakukan tindakan untuk PE tadi penyelidikan epidemiologi. Jadi kalau misalkan saya bicara masalah data yang tahun kemarin itu kemungkinan kan banyak. Jadi apakah infeksi virus dengue murni atau ada kombinasi lainnya? Karena gini, ada orang kena infeksi virus dengue, tapi setelah itu jadi yang dulu dia bakat istilahnya itu ITP nama idiopathic trombosita purpura, penyakit yang berkaitan sama kelainan autoimun. Bisa muncul jadi seperti itu. Tapi karena kadang-kadang bukan terlambat pun juga bisa. Jadi datang, makanya sekali-kali saya bilang ke masyarakat, kalau misalkan penting PSN, itu yang paling utama. Nah, berarti jadi, lebih efektif PSN plus tadi itu ya? Betul. Jadi PSN plus itu sangat efektif dibanding fogging. Fogging hanya menggunakan membunuh nyamuk dewasa. Sedangkan ada beberapa hal yang akan saya informasikan ke masyarakat. Bila misalkan ada panas, batuk pilek, atau panas saja karena penyakit infeksi virus dengue kadang-kadang gabung dengan hemovirus influenza. Tapi begitu panas, sudah hari ketiga, keempat, panasnya turun, anaknya tidak mau makan minum, perutnya sakit, segera dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan yang terdekat, insya Allah puskesmas sudah memberikan pelayanan semaksimal mungkin. Jadi ada pemeriksaan yang pertama dengan tourniquet, kalau tourniquet namanya ya,
tourniquet itu dilakukan waktu 5 menit dilihat ada bintik-bintik kemerahannya enggak. Kalau ada bintik-bintik kemerahan dilanjutkan dengan pemeriksaan Laboratorium. Ya. Jadi jangan sampai sudah hari kelima, keenam, terus kemudian panasnya sudah turun tapi akralnya dingin. Wah, itu yang jadi. Semoga masyarakat biar paham. Karena kenapa? Kalau sudah hari kelima, keenam, sudah dingin, itu sudah mengalami namanya gangguan hemodinamika atau namanya gangguan pre-shock. Itu pre-shock namanya. Jadi bahwa lu tahu-tahu kemarin enggak apa-apa, sudah dingin. Nah, dinginnya tapi bukan dingin yang sembuh. Makanya kalau hari ketiga keempat, kalau saya sih kalau kepraktekan sih saya pakai model hari ketiga keempat panasnya turun, tidak mau makan minum, segera dilakukan pemeriksaan darah. Jadi kalau orang awan kan kok hari ketiga keempat makan minum banyak ya sudah sembuh. Tapi kalau hari ketiga keempat panasnya turun, tidak mau makan minum, perutnya sakit, segera dilakukan pemeriksaan darah. Soal DPT itu kan sempat menjadi diskusi teman-teman waktu proses peliputan DPT. Dengan adanya kasus meninggal yang banyak, kenapa sih kok nggak sampai ditetapkan KLB? Apakah belum bisa untuk ditentukan KLB? Sebenarnya rumus KLB sendiri seperti apa sih? KLB itu ada beberapa hal. Dengan kejadian yang tahun kemarin dibandingkan kejadian yang kali ini itu luar biasa tingginya. Makanya ada beberapa hal yang ngurus KLB. Ya KLB itu kan kejadian luar biasa. Itu harus ditetapkan, Mas. Jadi nggak semudah itu. Apa itu dikit-dikit DBD infeksi virus dengue, DBD KLB seperti ingat nggak pada saat COVID? Itu pandemi itu semuanya, bahkan kita pun kalau malam hari masih lampu nyala, berarti ada aktivitas di luar, pasti dikeliling suruh keluar semua. Nah itu sangat semuanya ini berkaitan sama berkaitan sama kebijakan dan lain-lainnya. Jadi selama belum ada yang sekiranya kejadian yang tahun kemarin dibanding kejadian ini, kemudian wah ini KLB, belum dikatakan KLB, perlu diputuskan oleh pimpinan dan stakeholder yang lainnya. Kan untuk berkaitan sama KLB. Artinya tahun lalu memang belum butuh untuk dilakukan KLB. Belum KLB. Padahal waktu itu sempat diungkap ada 58 titik penyebaran loh tuh. Titik penyebaran infeksi virus dengue, Mas. Kalau kita lihat titik Jombang ini ada berapa kecamatan? 21 kecamatan. Di satu kecamatan ada, di satu kecamatan ada, di satu kecamatan sudah 21 titik. Kembali lagi kecamatan lagi 1 titik. Padahal kalau virusnya itu ternyata hanya di dalam satu hal yang lingkungan sendiri situ ternyata hanya terlokalisir. Kan ada beberapa hal berkaitan sama infeksi virus dengue tersebut. Oh di sini, terus kemudian ternyata sumbernya dari Surabaya. Mulai sakit kerja di Surabaya. Apakah harus kemudian terus ternyata di PE hasilnya lingkungannya negatif? Apakah itu menjadi lingkungan ini wajib di fogging? Padahal dia pulang. Kerja dari Surabaya, kenyanya di Sidoarjo. Dia karena berhubung lebih baik kalau sakit di rumah, ono sing ngramut. Pulanglah dia gitu. Infeksi virus dengue, tim kesehatan akan turun melakukan pemeriksaan epidemiologi. Ternyata di lingkungan sekitarnya itu negatif semua. Apakah perlu di fogging? Menurut Anda, Mas Lontong, apa perlu di fogging? Enggak perlu. Nah iya. Tapi masyarakat supaya nyaman hati. Fogging, itu berarti ono fogging lah ini. Makanya pemeriksaan epidemiologi itu sangat menentukan apa perlu di fogging atau tidak. Seolah-olah fogging kita itu satu-satunya jawaban ya. Identifikasi dulu nih punya dari mana. Kan kita kan nggak tahu. Ternyata dia pulang, habis pulang dari Surabaya. Tahu-tahu di sini infeksi virus dengue. Tapi seolah-olah wilayah itu infeksi virus dengue. Nah, jadi kalau misalkan ada infeksi virus dengue, itu dilakukan pemeriksaan epidemiologi dulu. 200 meter rumah. Kalau masyarakat itu bingung, ragu-ragu,
kalau seperti kasus seperti tadi ya, ternyata pulang dari mana gitulah ya, tiba-tiba ada tetangga yang setelah dari rumah sakit disampaikan, aku kemarin kena DBD gitu ya. Nah, umpamanya ini ya, meskipun ini kemungkinannya kecil lah ya. Nah, jika kemudian ragu nih, lapor kemana ini? Kalau berkaitan sama infeksi virus dengue, kalau misalkan masyarakat ragu-ragu berkaitan sama itu, satu, itu ada namanya bidan desanya. Oh, bidan desa ya. Sehingga bidan desanya itu akan melaporkan ke bagian dari surveillance epidemiologi yang di Puskesmas. Jadi, apa benar? Ya. Karena kan kadang-kadang teman-teman kan gini, masyarakat, iku lho tonggoku kena infeksi virus dengue. DBD. Ya, DBD berarti sumbernya di kono. Ya. Dia perjalanannya dicarilah, dikejar. Oh, negatif rumahnya, kiri kanan negatif. Sekolah mana? Oh, di SD ini. Loh, SD-nya banyak jentik. Ya. Oke. Makanya harus saya harapkan untuk masyarakat Jombang, yuk bersih-bersih, dilakukan PSN, baik di lingkungannya masing-masing atau di tempat kerja. Untuk anak-anak sekolah, tolong dibersihkan tempat sekolah. Jadi biasanya dulu waktu saya zaman kecil dulu itu, sebelum masuk kelas itu kayaknya bersih-bersih kelas deh. Bersih-bersih kelas, ada yang bawa sulak, ada yang bawa sapu, bersihkan, kemudian nanti istilahnya Pak ya. piket. Sehingga kalau dipikirkan, sehingga nyamuk-nyamuknya itu hilang, sehingga harapan kita sih semoga tidak ada infeksi virus dengue di Kabupaten Jombang. Amin. Kita sudah melakukan antisipasi, sudah melakukan kegiatan namanya sosialisasi tentang infeksi virus dengue. Sudah melakukan kegiatan namanya ledang. Masyarakat, saya ingin menggerakkan masyarakat. Masyarakat bergerak aktif untuk melakukan kegiatan PSN, akan terjadilah namanya tidak ada namanya virus tinggi di PSN aktif semua. Jombang. Jadi masyarakat, tidak satu masyarakat satu orang tok. Ini yang aktif, sebelahnya tidak aktif ya sama ya. Sama semuanya. saja. Kalau mulai wis nang resik-resik sama Mas. Ya. Bagus lagi kalau ada satu rumah satu jumantik. Nah, itu masyarakat sendiri satu rumah satu jumantik melihat, ngecek tonggone ono enggak. Tapi ben kau engko dicek tonggone kok gegeran. Mergone wonge wis ayu bareng itu salah ada iki. Saya ingat dulu dulu kader jumantik nang Kabo. Dulu saya ingat di tahun lalu ya, ini memang digalakkan lah ya di banyak sektor, multi stakeholder lah ya. Jadi dinas pendidikan dengan anak-anak sekolahnya itu diminta jadi juru jumantik di rumahnya masing-masing. Mengingatkan orang tuanya, tonggone atau koncone. Sangat bagus itu. Nah, artinya lur ya, wong-wong Jombang, wong-wong Indonesia lah ya. Iki sudah masuk musim hujan, ayo rek, jangan nunggu dinas pendidikan, dinas kesehatan. Campur tangan, mulai dari sekarang, mulai dari diri sendiri. Nek sampean tidak menjaga, kesehatan, tidak mencegah dhewe, mosok yo ngenteni tonggone. Nah, ngenteni mlebu rumah sakit, ya kan disuntik loro. Ojo sampai ngenteni pengumuman. Innalillahi. Itu tampaknya yang harus kita garis bawahi. Ingat PSN yang pertama, mulai sekarang. Yang kedua, jika memang sudah terlanjur sakit, lihat kalau sudah 3 hari, hari keempat kok perutnya sakit, tidak mau makan, segera ke fasilitas kesehatan terdekat. Kalau mangane wakeh koyok lontong, ya wis lah. Waras ngono, ya kan? Ngono dong. Karek lemune. Nah, terus ya apa iki terusan? Wis mari, ya kan? Iki pengen golek sapa, Men? Nah, iki sing guru disebut mang pamanmu iki. Iya, Mat Kasan mana iki kok. Iya, nah endi iki Mat Kasan iki? Nah, iki Mat Kasan iku tipakno nang Mojokrapa. Oh, nang Mojokrapa. Iya. Mojo Tresno gondang legi. Mojo kaprak. Balane ono maneh? Mojo Tresno gondang legi. Mojo Krapa omahe Mat Kasan. Herek, ojo lali. Dukung terus rasan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.